Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Dolan Channel, Dolan Motor Elektrik, yang selalu akan membahas kedepannya tentang electric vehicle. Ya, kali ini kita akan membagi atau bersharing tutorial cara mengganti seal shock dan atau memperbaiki shock dari swap atau smooth tempur. Nah, untuk itu kita perlu buka beberapa baut yang ada di sini ya. Baut 10, tadi baut 12 kaliper cakram bracketnya. Kemudian kunci L6 di atas nanti segitiganya penjepit shocknya ya. Baut 14 di sisi kanan dan 17 di sisi kiri as roda, dan untuk spakbor di L5 ya. Oke, kita buka dulu semuanya. Pastikan dengan kunci-kunci yang mapan ya. Jangan kunci-kunci yang sudah agak selek dan sebagainya. Karena kita untuk mempersingkat dan mempermudah pembukaan semua part yang kita harus buka. Yang pertama-tama kita buka dulu dengan L5 ya. Spakbor. Oke, jika sudah terbuka semua, kita tinggal copot spakbornya. Dan satu lagi saran dari saya untuk agar tidak memasangnya kembali dengan impact ya. Di sini saya pakai impact. Usahakan memasangnya dengan kunci biasa saja agar tidak terjadi selek ya. Jika mau menggunakan alat, pakai tangan dulu. Kemudian jika sudah dirasa cukup masuk dratnya, baru kita kencangkan dengan kunci-kunci yang ada. Kalaupun ingin memaksakan menggunakan impact silakan, tapi diperkirakan terlebih dahulu ya, agar tidak kelebihan menjadikan baut-bautnya dol. Karena mohon maaf, kualitas bautnya bisa dikatakan kurang baik. Oke, kita buka dudukan kaliper cakram dengan kunci shock 12 dengan pastinya dengan impact lagi ya, agar mempermudah, mempercepat pekerjaan saya. Nah, oke, selanjutnya kita buka bannya dengan kunci 14 dan di sisi kanannya kunci 17 ya. Usahakan semuanya dipegang dengan baik, terpegang dengan kunci maksud saya, agar tidak terjadi selek dan sebagainya. Oke, kita lakukan lagi. Nah, jika dilihat tangan saya bergetar yang kanan ya. Karena apa? Karena murnya ternyata selek. Bukan murnya sebenarnya, bautnya selek. Drat bautnya, kepala drat bautnya selek. Kenapa? Saya bisa asumsikan sebelumnya pernah diketok tanpa diberi mur terlebih dahulu. Main ketok asal ketok sampai keluar asnya, sehingga apa? Di ujung bautnya selek. Tapi belum parah, ini kita bisa drat lagi kembali tanpa merusak drat yang ada, sehingga kita akan lakukan. Nah, seperti inilah cara mengetok yang baik dan benar menurut saya ya. Jika salah tolong dikoreksi. Oke, setelah copot kita singkirkan dahulu bannya. Jangan lupa bushing yang pendek ada di sebelah piringan cakram. Yang panjang ada di sisi tabung shock yang polos tanpa dudukan piringan cakram.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuka dari 4 baut penjepit asok di segitiga. Ya, dengan kembali ya menggunakan alat yang mapan, jangan sekali-kali kita coba menggunakan alat-alat yang tanggung sehingga menjadikan baut-bautnya selek yang akhirnya menjadikan pekerjaan kita lebih lama lagi dan merusak part-part yang ada. Namun di sini juga saya setelah menggunakan kunci yang baik, tapi masih ada satu baut yang tidak bisa terbuka. Ya, di sini bisa terlihat saya sedang berusaha membuka satu baut yang tak kunjung terbuka, sehingga saya melakukan pengetokan, melakukan impact ya, memberikan impact dengan battle kalau bahasa saya ya, sehingga sampai tergeser sedikit aja, tidak perlu diteruskan. Ketika sudah tergeser sedikit langsung kita menggunakan alat lagi. Nah, ini sudah terbuka dan saya cuci karena banyak oli yang tumpah. Inilah baut yang selek tadi yang saya katakan. Akhirnya saya ketok dan nanti kita akan ganti dengan baut yang seperti ini ya. Kalau mau diganti baut yang seperti itu semua nggak apa-apa, yang ada polosnya, jangan semua ada dratnya. Oke, lanjut pembukaan dari tabung sok. Kita kendorkan dulu ya bagian baut bawahnya dengan M6 ya. Mohon maaf, L6 maksud saya. Kemudian atasnya kita kasih L10 dengan impact juga agar mudah pembukaannya. Oke, jika sudah kendor kita tinggal pakai tangan semua ya, jangan pakai kunci lagi. Untuk mendapatkan feelingnya, apakah ada drat yang rusak atau segala macamnya, kita bisa cek kembali. Oke, kita tuang semua olinya, kita keluarkan semua komponen yang terkait di dalamnya. Ya, kita tahan dengan L10 tadi, kita masukkan ke T10, kemudian L6 kita buka di sisi bawahnya untuk mengeluarkan sulingan dari sok. Oke, kita keluarkan, jangan lupa ada ganjelan suling di bawahnya, di bawah asok ya, jangan ditaruh di dalam asoknya ya. Oke, kita bersihkan semuanya, boleh dicuci dengan air, boleh dicuci dengan bensin, bebas, yang penting setelahnya harus benar-benar fix kering tanpa meninggalkan jejak air ataupun jejak bensin. Karena kalau air bisa menimbulkan karat, kalau bensin bisa merusak seal-seal yang ada atau merusak kualitas oli yang kita masukkan nanti. Oke, kita congkel dengan T10 atau kunci T biasa juga nggak masalah untuk sealnya ya. Hati-hati dalam menyongkel karena di bawahnya ada dudukan seal ya, stopper sealnya. Jangan kita congkel di bagian sisi stopper sealnya karena bisa melecet atau memberikan cacat pada tabung shock ya. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan seal tip sedikit saja, tipis-tipis saja untuk baut bawahnya, baut L6 di bawah. Atau kita bisa tambahkan lem auto seal ya, auto seal agar tidak bocor saja. Walaupun seandainya tidak ada, tidak masalah karena dia ada ring tembaga atau ring timahnya. Tapi harap dipastikan terlebih dahulu bahwa ada ring tembaga dan timahnya dalam kondisi yang baik. Kalau sudah kurang baik bisa ditambahkan ini. Oke, kita siapkan ya. Kita pakai seal shocknya, seal shock dari NMAX RE King sama ya. Kita bersihkan dulu, kita lumasi dengan oli nantinya. Kita pastikan semuanya kering di dalamnya dan kita lumasi semua bagian yang akan dimasukkan seal shock ya, dengan oli boleh, dengan gemuk boleh. Oke, jika masih menginginkan hasil yang lebih baik lagi, bisa dilakukan pemotongan sedikit dari per yang ada di dalam seal shock itu, lalu disambungkan kembali agar jepitannya lebih mantap lagi, sehingga
tidak mudah bocor. Cuman saya tidak lakukan karena di sini saya menggunakan part ori dari Yamaha NMAX yang saya sudah sering pakai, yang sudah tidak menimbulkan bocor kembali. Oke, kita cabut ya tadi ya, kita ketok, ratakan dulu, kemudian kita pasang seal shock yang lama, kita ketok kembali sampai rapat, sampai masuk sempurna. Kemudian kita pasang snap ringnya tadi ya. Jangan lupa snap ring ya. Ini ganjelan sulingnya di bawah asok ya. Masukkan secara terbalik tadi agar tidak jatuh. Kemudian suling. Ya, ini kita bersihkan dulu pernya, nanti kita akan pasang. Tapi kita tahan dulu sulingnya dengan L10 yang kita sambung dengan T10 tadi ya. Agar tidak muter di dalamnya. Oke, kita tahan dengan L10. Di atas kita menggunakan baut L6, kita pakai kunci L6. Kita putar sampai kencang. Kita tahan baut T10-nya. Oke, setelah dirasa cukup ya, kencang, kita coba kita tekan shocknya ya, asoknya, sambil ditutup rapat. Apakah ada melawan atau ada angin yang mencoba berusaha keluar dari asok ya, jika memang seperti itu berarti sulingnya bagus, sealnya juga bagus, jadi hidroliknya terpasang dengan baik. Oke, kita takar dulu oli shocknya di ukuran 100 ml ya. Dari mana saya dapatkan? Saya mendapatkan takaran tersebut dari pada saat saya pelatihan di Smooth ya, di service centernya di Kebon Jeruk. Yaitu 100 ml untuk takaran olinya. Bebas mau pakai oli shock seperti apa. Kalau saya di sini pakai yang 5W. Oli shocknya hidrolik 5W. Ya. Oke, terpasang dan kita mainkan terlebih dahulu agar semuanya terlumasi, baru kita masukkan ke dalam persoknya. Dan di sini tipsnya lagi, dikarenakan ada seal karet di dalam tutupnya, kita lumasi dulu oli agar tidak terjadinya getas pada karet karena terputar dan bergesekan dengan besi. Oke, jika sudah semua kita kencangkan dengan impact, nggak masalah yang ini. Atas dan bawahnya tadi menggunakan tangan saja ya. Yang atas, penutup atasnya menggunakan impact, dan jangan lupa seal dustnya atau seal untuk penghalang debunya kita bersihkan benar-benar dan kita pasang kembali. Saran saya lebih bagus diganti juga agar semuanya bisa tertutup rapat dan tidak masuk air ataupun debu kembali. Oke, setelah kita pasang semua sealnya ya, di sini saya bersihkan dulu. Kemudian kita pasang. Lalu kita pasang kembali ke motornya. Ya, kenapa saya kasih video 1 atau 11 saja? Karena pengerjaan shock kanan dan kiri sama. Ya, kita coba mainkan aman dan inilah hasilnya. Saya tidak videokan pemasangannya karena kurang lebih pemasangannya sama, tinggal dibalik saja cara yang tadi. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.